Ya, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai GFET, karakteristik dan prinsip kerjanya. Nah, pada pertemuan yang lalu kan kita telah mengetahui kalau FET itu memiliki 3 terminal atau 3 kaki, yaitu kaki drain, kaki source, dan kaki gate. Nah, pada pertemuan kemarin juga kita telah membahas mengenai jenis FET, entah itu JFET dan MOSFET. Kemudian, pada pertemuan kemarin juga kita telah mengetahui kalau di antara kaki drain dan kaki source ada arus yang mengalir, dan tempat arus yang mengalir ini dinamakan channel. Nah, kemudian channel itu sendiri juga ada 2 macamnya, yaitu N-channel atau P-channel. Nah, untuk N-channel itu sendiri adalah FET yang channelnya terbuat dari semikonduktor tipe N. Begitu juga sebaliknya, untuk P-channel adalah FET yang channelnya terbuat dari semikonduktor tipe P. Nah, pada gambar berikut ini kita bisa melihat struktur dari JFET tipe N-channel. Nah, di sini channel N merupakan material utama dari JFET tipe N. Dari kontak ohmik yang terletak di atas channel terhubunglah kaki drain. Sedangkan di bagian bawah channel terhubung kaki source. Dari area P itu terhubung dengan kaki gate. Nah, pada JFET tipe N terbentuklah persimpangan PN atau PN junction. Nah, karena itu area deplesi juga terbentuk di dekat persimpangan PN. Ketika tegangan diberi di antara kaki drain dan kaki source, maka arus akan mengalir pada channel, dan arusnya juga bisa dikendalikan melalui kaki gate. Prinsip kerja dari JFET itu sendiri bisa dianalogikan seperti keran air. Jadi, air kan mengalir dari source ke drain, dan arusnya bisa dikendalikan oleh keran air. Nah, itulah gate. Sama seperti JFET, kaki gate yang mengontrol arus yang mengalir di antara source dan drain. Nah, kita akan membahas bagaimana JFET bekerja dengan mengambil contoh JFET tipe N. Nah, pada gambar berikut ini, kaki gate terhubung dengan kaki source, dan source itu terhubung dengan ground. Terus, karena JFET-nya bertipe N, maka tegangan yang ada pada drain dan source itu positif. Nah, anggaplah kita memberi tegangan pada kaki source dan kaki drain. Dan tegangan itu kita sebutlah VDS. Apabila tegangan diberi, maka elektron akan mengalir mulai dari source ke drain. Juga bisa dilihat pada gambar, arah arus mengalir dari drain ke source. Nah, untuk arus drain itu kita sebutlah ID. Sedangkan untuk arus pada source kita sebutlah IS. Nah, prinsipnya itu ID sama dengan IS, atau nilai arus pada drain sama dengan nilai arus pada source. Kemudian, bisa dilihat apabila VGS sama dengan 0 dan VDS lebih besar dari 0 atau VDS itu positif, maka yang akan terjadi adalah bias terbalik pada persimpangan P dan N. Nah, karena ada bias terbalik, maka area deplesi akan melebar. Tapi bisa dilihat kalau area deplesi di bagian atas itu lebih lebar dibanding area depresi di bagian bawah. Nah, kenapa bisa? Jadi, apabila JFET bekerja, maka channelnya itu bekerja seperti resistor yang disusun seri dari drain ke source. Dan kapanpun arus mengalir, maka tegangan terus turun. Kenapa? Karena tegangan akan dihambat oleh resistor. Anggaplah tegangan pada drain itu 2 volt. Nah, semakin dia mengalir ke arah source,
maka nilai dari tegangan itu akan semakin menurun. Nah, karena itu area atas depresi lebih lebar dibanding yang bawahnya. Nah, semakin kita naikkan nilai tegangannya, maka semakin lebar juga area depresinya. Kesimpulannya adalah apabila JFET diberi tegangan VDS, maka terjadilah bias terbalik pada simpangan P dan N. Karena itu, hanya sedikit arus yang bisa lewat atau lolos di simpangan PN. Nah, pada contoh ini, nilai tegangannya itu 0. Karena adanya bias terbalik, maka impedansi input dari JFET itu sangat tinggi. Nah, kalau kita naikkan nilai voltasenya dari 0 volt ke sekian-sekian volt, maka arus yang mengalir di channel semakin banyak. Kalau digambarkan ke dalam kurva, maka akan jadi seperti ini. Jadi kurva ini namanya karakteristik output JFET. Nah, bisa dilihat untuk tegangan 0, kurva arus itu naik lurus secara horizontal. Maksudnya, apabila tegangan rendah, maka resistansi pada channel konstan. Tapi andai kata kita naikkan nilai VDS atau tegangan pada drain dan source, maka area depresi akan melebar dan channel juga makin menyempit. Nah, karena channelnya sempit, maka nilai resistansinya makin tinggi. Coba perhatikan dukungan pada kurva. Jadi kurva perlahan berubah dan akhirnya dia jadi lurus vertikal. Artinya, apabila nilai VDS naik, maka resistansinya juga naik. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau tegangan terus dinaikkan? Nah, apabila tegangan terus dinaikkan, maka area depresi akan saling menyentuh satu sama lain. Nah, kondisi ini dinamakan kondisi pinch off. Dan tegangan pada kondisi ini dinamakan tegangan pinch off atau VP. Nah, apabila tegangan pada drain dan source lebih besar atau sama dengan tegangan pinch off, maka kondisi pinch off terjadi. Nah, apabila kondisi pinch off muncul, maka arus akan menjadi 0. Kenapa? Karena tidak ada lagi jalan untuk arus. Channelnya sudah tertutup oleh area depresi. Apabila kondisi pinch off ini terjadi, maka arus ID akan mencapai level saturasi. Kenapa? Anggaplah begini. Karena kondisi pinch off terjadi, berarti ID sama dengan 0. Nah, karena arus tidak mengalir lagi ke drain, maka drain kosong, sehingga tidak ada lagi level tegangan pada N-channel, dan karena itu tidak ada lagi bias terbalik. Itulah akibat dari terjadinya kondisi pinch off. Arus pada drain ketika sedang dalam kondisi pinch off dinamakan IDSS. Nah, apabila VDS ini lebih besar dari VP, maka arusnya akan konstan. Tadi kan kita cuma mencontohkan kalau tegangan VGS itu 0. Nah, apa yang akan terjadi apabila VGS diberi tegangan negatif? Coba kita misalkan ada tegangan bernilai minus 1 volt. Karena ada tegangan masuk, maka terbentuklah area depresi. Dan apabila kita terus naikkan nilai tegangannya, maka area depresinya makin lebar. Tapi karena polaritas dari tegangan VGS itu negatif, maka kondisi pinch off dan tegangan VDS saturasinya akan rendah. Kenapa? Karena tegangan yang masuk lewat gate itu negatif, sehingga simpangan PN akan jadi bias terbalik. Nah, karena VGS itu minus 1, maka nilai tegangan saturasinya itu 0, atau tegangan rendah. Dan nilai saturasinya sudah berkurang karena minus 1. Dan karena tegangan terus diberi, maka bisa kita lihat ada saturasinya semakin berkurang. Bisa dilihat tegangan awal kan minus 1. Terus diberi tegangan lagi, akhirnya menurun menjadi minus 2. Dan akan terus menurun. Dan apabila VGS sama dengan VP, maka nilai saturasinya jadi 0. Dan inilah yang disebut area cut off atau terputus. Kesimpulannya, JFET itu bekerja pada 3 area. Area ohmic, area saturasi, dan area cutoff. Nah, pada area ohmic, JFET akan bekerja sebagai resistor. Dan untuk nilai VGS yang sudah ditetapkan, maka resistansinya akan konstan. Tapi, semakin turun VGS-nya,
maka resistansinya makin tinggi. Jadi, dia seperti resistor variabel atau resistor yang bisa diubah nilai resistansinya. Jadi, resistansinya bisa dikendalikan dengan cara mengubah nilai VGS. Area kedua yaitu area saturasi. Pada area ini, ketika VDS lebih besar dari VP, maka arus akan konstan. Dan area ketiga yaitu area cutoff. Ketika VGS lebih besar atau sama dengan VP, maka arus akan sama dengan 0 dan dia akan terputus atau mati. Dan ada lagi satu area yang namanya area breakdown atau patah. Nah, ini akan terjadi apabila tegangan terus dinaikkan sampai melebihi batas yang dimiliki JFET. Maka arusnya akan naik secara drastis dan kondisi ini juga harus dihindari karena beresiko transistornya akan rusak. Nah, umumnya tiap komponen itu ada datasheet-nya. Nah, dalam datasheet itu kita bisa lihat nilai tegangan maksimum yang bisa ditanggung. Makanya, untuk menghindari terjadinya breakdown, maka kita harus tahu terlebih dahulu nilai maksimum tegangannya. Nah, tadi kan kita hanya membahas mengenai JFET tipe N. Terus, bagaimana dengan JFET tipe P? Prinsipnya itu sama, cuma yang menjadi pembeda adalah channelnya terbuat dari semikonduktor tipe P, dan polaritas tegangannya juga terbalik. Nah, pada JFET tipe P, tegangan VDS itu negatif, dan tegangan VGS itu positif. Dan bila dilihat pada gambar, arah arusnya mulai dari source ke drain. Karakteristik klorannya juga mirip dengan tipe N, tapi di sini tegangan VGS-nya negatif, dan ketika kita menaikkan tegangan VGS, maka nilai saturasinya makin berkurang. Juga apabila VGS sama dengan VP, maka arusnya sama dengan 0. Sama dengan N-channel, di sini juga ada yang namanya kondisi breakdown, yang mana apabila tegangan terus dinaikkan sampai melebihi batas yang dimiliki JFET, maka arusnya akan naik secara drastis. Nah, simbol untuk JFET itu sendiri seperti ini. Jadi simbolnya itu yang membedakan adalah untuk JFET tipe N-channel, arah panahnya masuk ke dalam. Sedangkan untuk JFET tipe P-channel, arah arusnya menghadap keluar. Nah, apa artinya? Jadi, arah panah masuk dan keluar ini merupakan indikasi dari arah arus yang mengalir apabila simpangan PN mengalami bias maju. Untuk tipe P sendiri, bila mana simpangan PN bias maju, maka arus mengalir ke arah keluar. Sedangkan untuk tipe N, bila mana simpangan PN bias maju, maka arus mengalir ke arah dalam.